pesugihan warung seblak Bandung di Jakarta, bercerita tentang sepasang suami istri asal Bandung yang merantau ke Jakarta untuk membuka warung seblak. Awalnya warung mereka sepi, bahkan hampir gulung tikar, sampai akhirnya mereka mendengar tentang sebuah ritual pesugihan dari seorang dukun di pinggiran kota. Dengan iming-iming warungnya bisa selalu ramai dan cepat kaya, mereka setuju menjalankan ritual itu. Tapi syaratnya mengerikan. Ada tumbal nyawa manusia yang harus dipersembahkan secara berkala. Semakin lama warung itu makin laris, tapi semakin banyak juga kejadian aneh. Pengunjung yang tiba-tiba hilang, suara-suara aneh di dapur, sampai bau anyir bercampur pedas yang bikin merinding. Hingga akhirnya, rahasia besar warung itu terbongkar dengan cara yang tragis dan menakutkan. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Misteri Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya, dan silahkan tulis jam berapa, dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai, karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Malam itu, jalanan Jakarta Timur masih ramai. Motor dan mobil lalu lalang, lampu-lampu toko berkelap-kelip. Di pinggir trotoar, seorang pria dengan wajah lelah mendorong gerobak kayu sederhana yang catnya sudah mulai mengelupas. Itulah Kang Asep, lelaki asal Bandung yang baru beberapa bulan merantau ke ibu kota. Gerobak itu bukan gerobak sembarangan. Disitulah harapan hidup Kang Asep dan istrinya, Bu Yati, bergantung. Di dalam gerobak ada wajan besar, tabung gas kecil, beberapa bungkus kerupuk mentah, mie instan, sosis murah, dan toples kecil berisi cabai rawit yang jumlahnya terbatas. Menu mereka cuma satu, seblak Bandung. Awalnya, semangat mereka membara. Bu Yati yakin makanan pedas khas Bandung ini bisa diterima lidah orang Jakarta. Pokoknya Sep, kita harus yakin, orang sini suka makanan pedas. Kita bikin seblak paling enak. Kalau udah laris, kita bisa buka warung gede, ucapnya waktu itu. Penuh percaya diri, tapi kenyataan gak semanis bayangan. Beberapa minggu pertama, warung seblaknya sepi. Kadang cuma ada 1-2 pembeli yang mampir. Itu pun wajahnya terlihat ragu-ragu. Ada yang bilang seblak itu apaan sih? Kayak kerupuk basah ya? Lainnya malah pergi tanpa pesan apa-apa. Kang Asep berusaha sabar. Dia ngelap keringat di dahi, tetap berteriak ramah ke setiap orang yang lewat. Seblak Bandung. Pedesnya nampol, bikin kangen kampung halaman. Tapi tetap saja, orang lebih memilih beli gorengan atau nasi uduk di sebelah malam-malam setelah tutup. Kang Asep dan Bu Yati duduk di kontrakan kecil mereka. Kontrakan itu hanya satu kamar dengan tembok retak dan atap bocor. Mereka makan seadanya dari hasil jualan yang gak seberapa. Ya Allah, Yat, habis berapa gas hari ini? Kalau terus begini, kita nggak bisa bayar kontrakan bulan depan, keluh Kang Asep. Bu Yati menunduk, tangannya sibuk memilin ujung jilbabnya. Aku juga bingung, Sep. Padahal rasanya enak, resepnya juga aku yakin mirip kayak di Bandung. Tapi kok orang sini belum bisa nerima ya? Keduanya terdiam lama, hanya suara tikus berlari di atap yang terdengar. Dalam hati, Kang Asep rasa buntu. Tapi dia nggak berani nunjukin rasa putus asanya di depan istrinya. Hari demi hari berjalan, dan kondisi makin terjepit. Tabungan mereka yang dibawa dari Bandung tinggal sedikit. Buat makan sehari-hari saja harus irit. Pernah suatu kali mereka hanya bisa makan nasi dengan garam, karena uang hasil jualan habis buat bayar kontrakan. Suatu malam, Kang Asep pulang lebih cepat. Gerobaknya dia dorong dengan langkah gontai. Hanya ada 2 piring kotor di baskom cucian. Tanda cuma 2 mangkok seblak yang terjual. Dia duduk di pinggir jalan, wajahnya murung. Lampu jalan yang redup membuat bayangan tubuhnya memanjang. Angin malam menusuk. Tapi yang lebih menusuk adalah kenyataan bahwa impiannya di Jakarta seolah akan runtuh. Tiba-tiba, dari arah belakang, ada suara serak. Kamu jualan seblak? Ya, Kang Asep menoleh. Seorang pria tua berdiri di sana. Rambutnya panjang akake koken, pakaiannya lusuh, matanya tajam tapi kosong. Dia membawa tongkat kayu yang sudah usang. Iya, Pak, tapi cuma seadanya, jawab Kang Asep hati-hati. Pria tua itu mendekat, lalu duduk di trotoar tanpa diminta. Dia menatap gerobak Asep lama sekali, lalu tersenyum aneh. Senyum yang bikin bulu kuduk berdiri. Kamu mau daganganmu rame? Mau uangmu ngalir deras? Mau sukses di Jakarta ini? Tanyanya pelan, tapi nadanya dalam, menusuk langsung ke telinga. Kang Asep tertegun. Bagaimana orang asing ini bisa tahu isi hatinya? Dia cuma bisa menelan ludah. Si siapapun pasti mau, Pak. Tapi dagangan saya sepi. Entah kenapa orang-orang sini kayak nggak suka seblak. Pria itu menyeringai. Bukan soal suka atau nggak suka. Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Warungmu bisa rame tiap malam. Orang bakal ngantri sampai subuh. Apa benar begitu, Pak? Pria itu menepuk pundaknya lalu berbisik.
datanglah ke tempatku besok malam. Aku tunjukkan caranya. Tapi jangan ajak istrimu. Ini urusan laki-laki. Tanpa menunggu jawaban, pria itu berdiri, lalu berjalan pergi ke kegelapan. Langkahnya pelan, tapi entah kenapa tubuhnya menghilang begitu saja di tikungan. Padahal nggak ada kendaraan lewat. Kang Asep terdiam, hatinya berdebar kencang. Kata-kata pria itu terus terngiang di kepalanya. Malam itu, di kontrakan, Kang Asep menceritakan kejadian aneh tadi pada istrinya. "Ya, tadi aku ketemu orang tua aneh. Dia bilang bisa bikin warung kita rame. Katanya besok malam aku disuruh datang ke tempatnya." Bu Yati langsung menatap suaminya tajam. "Sep, kamu jangan asal percaya. Orang kayak gitu biasanya bukan orang baik. Bisa aja dia penipu, atau malah bawa kita ke jalan yang salah. Tapi Yot, aku udah buntu. Tabungan kita tinggal berapa? Anak kita di Bandung butuh uang sekolah. Kalau terus begini kita pulang kampung dengan tangan kosong. Aku nggak mau dibilang gagal." Suasana jadi panas. Bu Yati mencoba menahan tangis. Dia tahu suaminya keras kepala kalau sudah punya niat. "Aku cuma nggak mau kamu nyesel. Sep, jangan karena pengen sukses cepat, kita ambil jalan pintas yang nggak beres. Aku takut." Kang Asep diam. Dalam hatinya ada perang batin. Tapi rasa putus asa dan tekanan hidup terasa lebih kuat daripada nasihat istrinya. Malam itu dia gelisah. Nggak bisa tidur. Kata-kata pria tua itu terus menghantui pikirannya. Besok malamnya, Kang Asep pura-pura bilang mau narik gerobak ke bengkel kecil untuk diperbaiki. Padahal dia mengikuti alamat samar yang diberikan pria tua itu. Dia berjalan masuk ke sebuah gang sempit di pinggiran kota. Lampu jalan mati, hanya suara jangkrik yang menemani. Di ujung gang ada rumah reot dengan pintu kayu yang setengah rapuh. Dari dalam tercium bau dupa yang menyengat. Kang Asep mengetuk pelan. "Permisi Pak." Pintu berderit terbuka. Pria tua kemarin berdiri di sana. Kali ini mengenakan kain hitam panjang. Matanya berkilat aneh di bawah cahaya lampu minyak. "Masuklah, aku sudah tunggu." Kang Asep melangkah masuk. Dan sejak itu hidupnya berubah selamanya. Langkah kaki Kang Asep terasa berat waktu masuk ke dalam rumah reot itu. Bau kemenyan makin kuat, menusuk sampai ke tenggorokan. Ruangan kecil itu temaram, hanya diterangi lampu minyak yang berkedip-kedip. Seolah akan padam kapan saja. Di sekelilingnya, Kang Asep melihat benda-benda aneh. Ada kendi tanah liat berisi cairan hitam pekat, beberapa boneka jerami yang diikat dengan benang merah, serta lukisan-lukisan tua dengan gambar makhluk menyeramkan. Di salah satu sudut ruangan, tergantung kepala kambing yang sudah diawetkan. Kang Asep menelan ludah. Hatinya berdebar antara takut dan penasaran. Pria tua itu yang ternyata bernama Mbah Sastrome nyuruhnya duduk di tikar pandan. "Namamu siapa, Ndat?" Suara Mbah Sastro serak, tapi tegas. "Asep, Mbah. Orang Bandung. Baru beberapa bulan jualan di Jakarta." Mbah Sastro mengangguk pelan. Matanya tajam menatap Kang Asep, seolah bisa membaca isi hatinya. "Aku tahu. Aku bisa lihat dari wajahmu. Hidupmu berat. Tegangkan sepi. Wanmu habis. Kau ingin sukses cepat kan?" Kang Asep hanya bisa mengangguk. Tenggorokannya kering. Mbah Sastro tersenyum samar. Senyuman itu bukan senyum ramah, melainkan senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kalau begitu, kau datang ke orang yang tepat. Tapi ingat, jalan yang akan kau tempuh bukan jalan orang biasa. Ada harga yang harus dibayar." "Apa maksudnya, Mbah?" Mbah Sastro bangkit perlahan. Jubah hitamnya bergoyang mengikuti langkah. Dia berjalan ke meja kecil di sudut ruangan, lalu mengambil sebuah botol kaca bening. Cairan merah di dalamnya kental, baunya amis menusuk. "Ini darah," kata Mbah Sastro singkat. Kang Asep langsung bergidik. "Di darah apa itu, Mbah?" Mbah Sastro menatapnya lekat-lekat. "Darah manusia. Itulah kunci. Kalau kau ingin warungmu selalu ramai, setiap mangkok seblakmu harus merasakan setetes darah ini. Dengan begitu, orang-orang yang makan akan ketagihan. Mereka akan datang lagi, dan lagi. Mereka bahkan rela antre sampai subuh." Kang Asep terperangah. Jantungnya berdetak kencang. Mbah, ini syirik. Haram. Saya takut." Mbah Sastro tertawa kecil. Tawanya serak dan dingin. "Takut? Kalau kau takut, silakan pulang. Besok-besok jangan pernah berharap warungmu ramai. Kau akan tetap miskin. Bahkan bisa jadi lebih buruk. Tapi kalau kau berani, kau akan lihat sendiri keajaibannya." Kang Asep terdiam. Wajah anaknya, Rani, terbayang di kepalanya. Anak semata wayangnya yang masih sekolah SMP di Bandung. Rani sering kirim pesan, minta dibelikan buku dan seragam baru. Tapi apa daya, uang kiriman selalu pas-pasan. Air mata Kang Asep menetes. Tekanan hidup yang berat membuat pikirannya kacau. Dia sadar ini jalan sesat. Tapi rasa ingin sukses lebih kuat daripada logika, "Mbah. Kalau saya setuju, apa saya harus lakukan?" Mbah Sastro tersenyum puas.
Dia duduk kembali, lalu menyalakan dupa yang aromanya makin menyengat. Asap menggepel, memenuhi ruangan, membuat mata perih. Begini, Sep. Pertama, kau harus siap melakukan ritual malam ini. Aku akan panggil penunggu yang akan membantumu. Dia haus darah. Dia yang akan membuat seblakmu jadi luar biasa nikmat. Tapi syaratnya, Mbah Sastro berhenti sebentar, menatap Kang Asep dengan sorot mata tajam. Syaratnya, kau harus kasih tumbal nyawa manusia. Setahun sekali cukup. Kalau tidak, kau dan keluargamu yang akan ditarik jadi gantinya. Tubuh Kang Asep langsung gemetar. Tetumbal manusia, Mbah. Saya nggak sanggup. Kalau nggak sanggup, pulanglah sekarang juga. Suara Mbah Sastro meninggi, bergema di dalam ruangan kecil itu. Lampu minyak tiba-tiba bergoyang sendiri, seolah ada angin bertiup dari arah yang tak terlihat. Kang Asep makin ketakutan, tapi pikirannya kalut. Bayangan hutang, kontrakan, biaya sekolah anak, semua menekan. Dia menggertakkan giginya. Kalau tumbalnya siapa, Mbah? Mbah Sastro tersenyum licik. Tenants, tumbal itu akan datang sendiri. Kau tak perlu mencari. Orang-orang yang makan di warungmu, sebagian akan dipilih. Ada yang hilang, ada yang mati. Itu harga yang harus dibayar. Kang Asep tercekat. Jadi, pelanggan yang datang bisa jadi korban. Rasanya mulutnya kering, tapi kakinya tak bisa bergerak. Tanpa banyak bicara lagi, Mbah Sastro mengambil kendi tanah liat berisi air hitam. Dia menuangkan ke sebuah mangkok, lalu meneteskan cairan merah dari botol ke dalamnya. Setelah itu dia membaca mantra panjang, suaranya berat, bergema, bercampur dengan suara mendesis seperti ular. Asap dupa semakin pekat. Kang Asep merasa kepalanya pusing, pandangannya berkunang-kunang. Dari balik asap, dia melihat sosok hitam muncul perlahan. Tubuhnya besar, matanya merah menyala, lidahnya panjang menjulur. Kang Asep ingin kabur, tapi tubuhnya kaku. Sosok itu menatapnya tajam lalu mendekot. Suaranya bergema di telinga Kang Asep. Apakah kau siap menyerahkan nyawa manusia sebagai gantinya? Suara itu dingin, tapi penuh wibawa. Kang Asep ketakutan setengah mati, keringat dingin mengucur deras. Tapi entah kenapa, lidahnya seperti dikunci, dan tanpa sadar dia menjawab, saya. Siap seketika. Sosok itu lenyap dalam asap. Dupa padam sendiri, ruangan menjadi gelap sesaat. Lalu lampu minyak kembali menyala. Mbah Sastro tersenyum puas. Bagus, perjanjian sudah dibuat. Mulai besok, warungmu akan selalu ramai. Ingat pesanku, setiap kali masak, teteskan cairan ini ke kuah seblakmu. Dan setahun sekali, penunggu itu akan mengambil tumbal. Jangan pernah coba berhenti, atau kau akan menyesal. Dia menyerahkan botol kecil berisi cairan merah ke tangan Kang Asep. Botol itu dingin, seperti es. Kang Asep menggenggamnya dengan gemetar. Malam itu Kang Asep pulang dengan langkah gontai. Botol kecil itu ia sembunyikan di saku jaketnya. Sepanjang jalan, hatinya kacau. Di satu sisi dia merasa berdosa, di sisi lain ada harapan baru. Sampai di kontrakan, Bu Yati kaget melihat wajah suaminya pucat. Sep, kamu dari mana? Kok mukamu kayak habis lihat hantu? Kang Asep diam saja. Dia meletakkan jaket di kursi, lalu rebah di tikar. Besok kamu masak seblak seperti biasa, ya? Tapi jangan tanya kenapa kalau warung kita tiba-tiba rame, ucapnya singkat. Suaranya berat. Bu Yati heran. Tapi dia memilih tidak mendesak. Dalam hati, dia merasa ada yang gak beres. Tapi malam itu, dia hanya bisa berdoa. Semoga suaminya tidak salah langkah. Besok malamnya, seperti biasa mereka buka warung. Tapi kali ini, Kang Asep dayam-dayam meneteskan cairan merah dari botol ke kuah seblak. Baunya amis menusuk. Tapi entah kenapa ketika kuah itu mendidih, aroma pedasnya jadi luar biasa harum. Tak disangka, malam itu warung mereka yang biasanya sepi mulai didatangi banyak pembeli. Orang-orang berdatangan, mencoba seblak mereka. Dan anehnya, semua bilang enak banget. Gila, Sep, rasanya nagih. Besok saya balik lagi, kata seorang pelanggan dengan wajah puas. Sejak malam itu, warung seblak mereka tak pernah sepi lagi. Tapi Kang Asep tahu, ini baru permulaan. Perjanjian sudah dibuat, dan cepat atau lambat, tumbal akan ditagih. Hari-hari berikutnya, warung Kang Asep berubah drastis. Kalau dulu cuma ada 1-2 pembeli, sekarang setiap malam kursi plastik yang seadanya penuh terisi. Bahkan banyak yang rela berdiri sambil menunggu, anak-anak muda nongkrong sambil bercanda. Ada pegawai kantoran yang masih pakai seragam. Ada juga ibu-ibu komplek yang rela antre demi seporsi seblak, Pak. Tambah level pedasnya, saya suka yang pedes banget, teriak seorang mahasiswa. Bang, pesen 2, 1 bungkus, 1 makan sini, sahut yang lain. Kang Asep dan Bu Yati kewalahan melayani. Tapi di balik keringat yang bercucuran,
terselip rasa bahagia. Akhirnya mereka bisa merasakan bagaimana rasanya warung laris manis. Namun, semakin ramai, semakin aneh juga. Ada pelanggan yang makan dengan lahap berlebihan. Mulutnya merah kepedasan, air mata keluar, tapi tetap saja nggak berhenti menyuap. "Mas udah kenyang belum?" "Kok kayak nggak berhenti-berhenti?" tanya Bu Yati setengah bercanda. Orang itu hanya melirik dengan mata merah, lalu menyuap lagi. Sesaat wajahnya terlihat seperti berubah. Lidahnya panjang menjulur. Tapi hanya sekilas. Bu Yati kaget. Tapi ketika berkedip, wajah pelanggan itu kembali normal. Mungkin saya kecapekan, batin Bu Yati. Mencoba menenangkan diri. Suatu malam, ada seorang pemuda kurus datang. Dari penampilannya, jelas dia anak kos. Rambut acak-acakan, mata sayu, wajahnya lelah. "Bang, seblak satu. Pedesnya sedang aja," katanya pelan. Kang Asep menyajikan mangkok seblak. Lagi-lagi dengan tetesan cairan merah. Pemuda itu makan dengan lahap. Wajahnya tenang, bahkan terlihat lebih segar setelah menyuap beberapa kali. Namun, anehnya, setelah habis, dia tidak langsung pulang. Dia hanya duduk, tatapannya kosong ke arah dapur. "Mas, udah selesai? Piringnya saya angkut ya," kata Bu Yati. Pemuda itu diam saja. Sesaat kemudian, tanpa berkata apa-apa, dia berdiri dan berjalan keluar warung dengan langkah gontai. Kang Asep memperhatikan dari jendela. Pemuda itu menyeberang jalan, lalu menghilang di kegelapan gang. Esok paginya, warga sekitar heboh. Ada berita anak kos ditemukan meninggal di kamar dengan posisi duduk bersila. Mulutnya masih berbau pedas. Seperti habis makan seblak, Kang Asep langsung pucat begitu mendengar kabar itu. Ia tahu, itu tumbal pertama ya. "Jangan cerita ke siapa-siapa. Kalau ada yang nanya, bilang aja kita nggak kenal," bisiknya dengan wajah tegang. Bu Yati merinding. Air matanya menetes. "Sep, ini beneran ada hubungannya sama perjanjian itu ya?" Kang Asep tak menjawab, hanya menatap kosong ke arah botol kecil berisi cairan merah yang kini tersisa setengah. Malam-malam berikutnya, Kang Asep makin terhantui. Setiap kali melihat pelanggan makan, dia membayangkan siapa yang akan jadi korban berikutnya. Tapi di sisi lain, uang terus mengalir. Tabungan mulai penuh, utang terbayar, bahkan dia bisa kirim lebih banyak uang untuk Rani di Bandung. "Pak, kok bisa kiriman ayah bulan ini lebih banyak? Ada rezeki apa?" tanya Rani lewat telepon. Suaranya ceria, membuat hati Kang Asep campur aduk. "Iya nak, warung ayah rame sekarang. Doain terus ya," jawab Kang Asep dengan suara bergetar. Malam itu, Kang Asep duduk di warung sendirian setelah tutup. Dia menatap botol kecil itu lama sekali. "Kalau aku berhenti, semua ini hilang. Tapi kalau lanjut, berapa banyak lagi yang akan mati?" Tiba-tiba terdengar bisikan di telinganya. Suara serak, sama seperti suara sosok hitam di rumah Mbah Sastro. "Jangan berhenti. Mereka datang sendiri. Kau hanya memberi makan. Biarkan aku yang memilih." Kang Asep tersentak. Jantungnya hampir copot. Dia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya suara angin malam yang menembus celah pintu. Nama warung sebelah Kang Asep mulai tersebar kemana-mana. Orang-orang menyebutnya seblak setan karena pedasnya luar biasa dan bikin ketagihan. Blogger kuliner mulai datang, merekam video, memuji-muji rasanya. Bahkan ada yang bilang seblak itu bisa bikin badan terasa ringan dan segar setelah makan. Anehnya, habis makan kayak ada energi baru, beda banget sama seblak lain, kata salah satu food vlogger di YouTube. Komentar itu bikin makin banyak orang penasaran. Setiap malam, antrean makin panjang. Tapi Kang Asep justru makin gelisah. Semakin banyak pelanggan, semakin besar kemungkinan tumbal jatuh lagi. Dan dia tahu, cepat atau lambat, ada korban baru yang akan muncul. Suatu malam, sekitar pukul 1 dini hari, warung masih penuh. Padahal biasanya jam segitu udah sepi. Anehnya, pelanggan terlihat seperti orang kerasukan. Mereka makan tanpa henti, ada yang sampai terbatuk-batuk, ada yang sampai menangis pedas. Tapi tangannya tetap menyuap. Bu Yati mulai ketakutan. "Sep, ini nggak wajar. Mereka kayak bukan orang normal lagi." Kang Asep terdiam, matanya sayu, wajahnya pucat. Dalam hati dia tahu, warung ini bukan lagi warung biasa. Ini sudah jadi tempat pesugihan. Dan malam itu, satu lagi pelanggan tak pernah pulang. Seorang wanita muda mahasiswi dengan jaket kampus, ditemukan warga tewas di kosannya. Tangannya masih memegang bungkus seblak Kang Asep. Kabar itu makin bikin bulu kuduk warga berdiri. Tapi anehnya, justru semakin banyak yang penasaran datang ke warung. Sebagian bilang, kalau berani makan di sana, berarti nyalinya kuat. Sebagian lagi bilang, seblaknya enak banget, biarpun katanya angker, gua bakal balik lagi. Kang Asep hanya bisa tertawa hambar, menyembunyikan ketakutan di balik topeng kebahagiaan. Dia sadar,
Semakin lama semakin dalam ia masuk ke perjanjian ini. Dan sekarang, warungnya sudah tak bisa lagi kembali ke keadaan semula. Kabar tentang mahasiswa yang tewas dengan bungkus seblak di tangannya bikin warga sekitar geger. Malam itu, polisi sempat datang ke lokasi kos korban. Beberapa saksi bilang, korban terakhir kali terlihat makan seblak di warung Kang Asep. Tentu saja Kang Asep langsung ketakutan. Wajahnya pucat saat melihat mobil polisi berhenti di depan kontrakan. 2 orang petugas mengetuk pintu. "Permisi, ini warung seblak yang kemarin buka sampai tengah malam," tanya salah satu polisi. Kang Asep mencoba tenang. "Iya Pak, ada apa ya?" Polisi menatapnya tajam. "Ada laporan korban meninggal di kos-kosan. Katanya terakhir makan dari sini. Kami cuma mau tanya-tanya." Jantung Kang Asep serasa berhenti berdetak. Dia berusaha menyembunyikan rasa panik. "Waduh, saya kurang tahu Pak. Banyak pelanggan datang semalam. Kita kan jualan biasa aja. Semoga nggak ada opa-opa." Polisi mengangguk, lalu mencatat sesuatu. "Ya sudah, kalau begitu, kami hanya mengonfirmasi." Begitu polisi pergi, Kang Asep langsung duduk lemas di kursi plastik. Tangan gemetar, keringat dingin bercucuran. "Sep, ini udah keterlaluan. Kita bisa kena masalah besar kalau begini terus," bisik Bu Yati sambil menatap suaminya. Kang Asep hanya menunduk. Ia tahu istrinya benar, tapi setiap kali memikirkan berhenti, wajah anaknya Rani muncul di kepalanya. Ia ingat janji akan membiayai sekolah anaknya sampai kuliah. Dalam hati, Kang Asep bergumam lirih, "Ya Allah, saya udah kelewat jauh." Malam-malam berikutnya, keanehan makin sering muncul. Pelanggan yang datang kadang terlihat seperti orang lain. Ada yang wajahnya mendadak berubah sekilas, matanya merah, lidah panjang, gigi runcing, tapi hanya sebentar, lalu kembali normal. Bu Yati sering memergoki bayangan hitam di sudut warung. Kadang terdengar suara bisikan, padahal nggak ada siapa-siapa, Sep. "Aku nggak tahan. Warung ini kayak udah ada penunggunya, bukan cuma manusia yang makan di sini," ucap Bu Yati dengan suara bergetar. Kang Asep terdiam. Ia sendiri sering melihat mangkok di meja bergoyang sendiri. Bahkan pernah ada satu kursi yang diduduki, padahal tidak ada orang. Yang lebih menyeramkan, suatu malam ada pembeli datang tanpa suara. Wujudnya samar, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia duduk, lalu menunjuk mangkok. Kang Asep gemitar, tapi tetap memasak. Setelah semangkuk seblak tersaji, sosok itu makan dengan lahap, lalu menghilang begitu saja tanpa membayar. Keesokan paginya, Kang Asep mendengar kabar. Ada orang mati tertabrak kereta di perlintasan dekat situ. Wajahnya sama persis dengan pelanggan samar semalam. Kang Asep hampir pingsan mendengarnya. Ia sadar, warungnya bukan lagi sekadar warung, tapi sudah jadi tempat perjanjian setan. Bu Yati makin hari makin resah. Ia merasa ada yang disembunyikan Kang Asep. Suatu malam, saat suaminya tidur pulas, ia diam-diam membuka lemari dan menemukan botol kecil berisi cairan merah. Tangannya gemetar saat membukanya. Bau amis darah langsung menusuk hidung. Bu Yati menutup botol itu sepat-sepat, lalu duduk lemas. "Ya Allah, ini pasti kunci semua keanehan di warung." "Sep, kamu udah terjebak sejauh ini," lirihnya, air mata menetes deras. Sejak malam itu, Bu Yati sering berdoa diam-diam, memohon agar suaminya sadar. Tapi setiap kali ia membicarakan soal berhenti, Kang Asep hanya diam atau marah. "Kamu nggak ngerti ya, kalau kita berhenti, semua ini hilang." "Ronnie, hutang-hutang gimana?" bentak Kang Asep suatu malam. Bu Yati hanya bisa menangis. Ia tahu suaminya sudah terlalu dalam. Lama-lama, warga sekitar juga merasa ada yang aneh. Beberapa kali mereka melihat pelanggan warung itu hilang entah kemana setelah makan. Lu denger nggak? Katanya ada yang makan di warung seblak itu terus hilang. Nggak pulang-pulang, bisik seorang bapak ke tetangganya. "Iya, gue juga denger. Tapi anehnya, makin ramai aja tuh warung. Kayak orang-orang gak peduli sama gosip itu." Bisik-bisik warga makin jadi. Ada yang percaya, ada yang menganggap itu cuma fitnah. Tapi tetap saja, warung Kang Asep makin ramai setiap malam. Kang Asep bermimpi aneh. Ia berada di warungnya sendiri, tapi suasananya gelap. Pelanggan yang makan bukan manusia, melainkan makhluk menyeramkan. Ada yang berkepala kambing, ada yang lidahnya panjang menjulur. Ada juga yang tubuhnya penuh belatung. Mereka semua makan seblak dengan rakus. Suara slap dan kunyahan terdengar menjijikkan. Kang Asep gemitar, tapi tak bisa bergerak. Tiba-tiba, sosok hitam besar dengan mata merah muncul dari dapur. Suaranya bergema. "Jangan lupa janji." Tumbal berikutnya sudah dekat. Kang Asep terbangun dengan keringat bercucuran. Dadanya sesak, napasnya berat. Ia memandang ke arah botol kecil di lemari. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar ingin membuangnya. Tapi sebelum sempat mengambil, terdengar bisikan di telinganya.
Jangan coba-coba. Kalau kau buang, keluargamu yang jadi gantinya. Kang Asep langsung terjatuh. Tubuhnya gemetar hebat. Beberapa hari kemudian, benar saja, seorang pelanggan baru datang. Lelaki muda, wajahnya pucat, mata cekung, tubuh kurus. Saat duduk, Kang Asep merasa hawa dingin menyelimuti warung. Lelaki itu makan dengan lahap, seperti kelaparan bertahun-tahun. Setelah habis, ia tersenyum aneh ke arah Kang Asep. Senyum yang bikin bulu kuduk berdiri. "Terima kasih," katanya lirih. Lalu pergi begitu saja. Keesokan harinya, berita heboh lagi. Lelaki itu ditemukan gantung diri di kamar kos. Kang Asep semakin hancur. Ia tahu, perjanjian itu nyata. Tumbal terus diambil, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Malam itu, Bu Yati akhirnya berani bicara keras pada suaminya. "Sep, cukup. Aku nggak mau lihat lagi ada orang mati gara-gara warung kita. Lebih baik kita miskin lagi, daripada terus berdosa kayak gini." Kang Asep menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku nggak bisa ya. Kalau aku berhenti, kita yang jadi tumbal." Bu Yati menggenggam tangan suaminya erat. "Kita masih bisa kembali ke jalan Allah. Jangan biarkan setan menguasai kita, Sep. Aku nggak peduli lagi sama warung ini. Yang penting kita selamat." Kang Asep terdiam lama. Dalam hatinya, ia ingin berhenti. Tapi bayangan sosok hitam itu terus menghantuinya. Dan malam itu, saat warung tutup, terdengar suara tawa menyeramkan dari dapur. Tawa yang membuat mereka berdua membeku ketakutan. Sejak suara tawa dari dapur terdengar malam itu, Bu Yati tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali menutup mata, bayangan wajah pelanggan yang jadi korban muncul begitu saja. Ada mahasiswa dengan bungkus seblak di tangannya. Ada anak kos yang ditemukan duduk kaku. Ada juga lelaki kurus yang gantung diri. Semuanya menatapnya kosong, seperti menuntut sesuatu. Di sisi lain, Kang Asep semakin murung. Ia jarang bicara, jarang bercanda. Tatapannya sering kosong, seakan pikirannya melayang ke tempat lain. Kadang tengah malam, Bu Yati mendapati suaminya duduk sendirian di dapur. Menatap botol kecil itu lama sekali, sambil berbisik-bisik pada dirinya sendiri. "Sep, kamu bicara sama siapa?" tanya Bu Yati pelan suatu malam. Kang Asep tersentak, lalu buru-buru menyembunyikan botol di balik panci. "Enggak ya, aku cuma mikirin warung." Bu Yati tahu suaminya berbohong. Ia yakin ada sesuatu yang lebih menyeramkan daripada sekadar mikirin warung. Bisik-bisik di kampung makin ramai. Sudah lebih dari 3 orang yang mati aneh setelah terakhir kali terlihat makan seblak di warung Kang Asep. Jangan-jangan beneran ada pesugihan di warung itu," bisik seorang bapak di warung kopi. "Iya, gua juga curiga. Masa tiap ada yang makan di sana, ada aja yang hilang atau mati?" timpal yang lain. Tapi anehnya, bukannya sepi, malah makin rame. Orang-orang kayak nggak peduli. Apa jangan-jangan mereka juga udah kecanduan? Bisikan itu perlahan jadi gosip besar. Sampai akhirnya seorang pemuda bernama Ardi, mahasiswa jurusan jurnalistik, tertarik untuk menyelidiki. "Aku denger warung seblak ini angker banget, bro. Katanya ada tumbal. Kalau bener, ini bisa jadi bahan liputan gede," kata Ardi pada temannya. Temannya hanya melongo. "Hati-hati di, jangan main-main sama hal beginian." Tapi Ardi keras kepala. Ia memutuskan datang langsung ke warung Kang Asep. Malam itu, warung penuh seperti biasa. Ardi duduk di pojok, membawa buku catatan kecil. Ia memesan 1 porsi seblak level pedas sedang. "Bang, 1 ya. Saya pengen ngerasain sendiri," katanya. "Seblak di sini bikin nagih." Kang Asep mengangguk, menyiapkan pesanan. Saat menuangkan kuah, tangannya sempat gemetar. Ada bisikan di telinganya. Yang ini dia terpilih. Kang Asep pucat. Ia menoleh cepat, tapi tentu saja tidak ada siapa-siapa. Hanya suara kompor dan hiruk-pikuk pelanggan. Seblak disajikan. Ardi mensisipi, lalu langsung menulis sesuatu di buku catatannya. Rasanya emang beda. Pedasnya nendang, tapi anehnya bikin pengen terus makan. Bu Yati yang dari tadi memperhatikan merasa ada firasat buruk. Tatapan Ardi berbeda dengan pelanggan lain. Seolah-olah dia tahu ada sesuatu yang janggal. Setelah selesai makan, Ardi tidak langsung pulang. Ia pura-pura mengobrol dengan pelanggan lain. Sambil sesekali melirik dapur, saat warung mulai sepi, Ardi memberanikan diri mendekati Bu Yati. "Bu, boleh tanya sesuatu nggak?" Bu Yati agak terkejut. "Tanya apa, nak?" "Saya ini mahasiswa jurnalistik. Saya lagi bikin liputan soal warung-warung unik di Jakarta. Tapi saya juga dengar banyak kabar aneh tentang warung ini. Katanya ada orang-orang yang meninggal setelah makan di sini." "Apa itu Bu?" Pertanyaan itu bikin Bu Yati langsung pucat. Tangannya gemetar memegang sendok. Ia menatap Ardi lama, lalu buru-buru menggeleng. Gosip itu, nak. Orang kampung suka melebih-lebihkan. Kita cuma jualan biasa aja.
Tapi Ardi tidak yakin. Ia melihat mata Bu Yati berair, seperti menahan sesuatu. Kalau ibu ada yang mau cerita, saya siap dengar. Mungkin dengan begitu, ibu bisa lega. Bu Yati terdiam. Hatinya kacau. Selama ini ia pendam sendiri rahasia itu. Kini ada orang asing yang menawarkan telinga untuk mendengar. Tapi sebelum sempat bicara, Kang Asep muncul dari dapur. Ngapain ngobrol lama-lama? Kalau udah makan, bayar aja. Nada suaranya dingin, tajam, seperti ingin mengusir. Ardi langsung paham, ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Ia membayar, lalu meninggalkan warung dengan senyum tipis. Dalam hati ia bertekad, aku harus bongkar rahasia ini. Malam itu, Bu Yati tak bisa tidur. Kata-kata Ardi terus terngiang. Ia merasa, mungkin inilah kesempatan untuk lepas dari jerat setan. Namun Kang Asep justru makin keras kepala. Ia marah besar setelah tahu istrinya sempat bicara dengan Ardi. Kenapa kamu seri-tu-serita sama orang asing, ha? Mau bikin kita ketahuan polisi? Mau warung ini tutup? Bentak Kang Asep. Bu Yati menangis. Aku cuma pengen kita berhenti. Sep, aku udah gak sanggup lihat orang mati lagi. Kang Asep menghela napas berat, lalu duduk lemas. Aku juga gak sanggup ya, tapi aku takut kalau berhenti. Penunggu itu nggak bakal diam. Dia udah ngikat kita. Kita nggak bisa kabur, hening sesat. Lalu dari arah dapur terdengar suara kursi bergeser sendiri. Mereka berdua saling pandang, wajah pucat. Malam berikutnya, teror semakin menjadi. Saat warung tutup dan lampu dipadamkan, terdengar suara-suara aneh dari dapur. Suara orang mengunyah, suara mangkok beradu, bahkan kadang suara tawa cekikikan. Bu Yati memberanikan diri mengintip. Dari celah pintu, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Ada sosok hitam besar duduk di kursi pelanggan, menyantap seblak dengan lahap. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan samar juga ikut makan mangkok-mangkok kosong bertambah banyak. Padahal tak ada manusia di sana. Bu Yati menutup mulutnya ropet-ropet agar tidak berteriak. Ia mundur perlahan, lalu berlari masuk kamar. Wajahnya pucat pasi. Sep, di warung kita sekarang bukan manusia yang makan, tapi makhluk-makhluk itu. Kang Asep hanya bisa menunduk, air matanya jatuh. Aku tahu ya, aku tahu. Sementara itu, Ardi tidak tinggal diam. Ia mulai mencari informasi dari warga sekitar. Semakin banyak ia gali, semakin jelas pola yang muncul. Setiap kali warung Kang Asep ramai, selalu ada 1-2 orang yang meninggal dengan cara misterius. Ia menulis semua itu dalam catatannya. Ini bukan sekadar gosip, ada pola, ada tumbal. Ardi pun berencana datang lagi. Kali ini dengan kamera tersembunyi. Ia ingin merekam bukti kalau memang ada yang janggal di warung itu. Di sisi lain, Kang Asep makin putus asa. Setiap malam, sosok hitam itu muncul dalam mimpi, menagih janji. Jangan lupa, tumbal berikutnya sudah dipilih. Kau tidak bisa melawan. Kang Asep terbangun dengan tubuh basah keringat. Ia tahu, cepat atau lambat, rahasia ini akan terbongkar. Dan entah kenapa, firasatnya kuat orang yang akan jadi tumbal berikutnya adalah Ardi. Ardi sudah semakin yakin kalau warung sebelah Kang Asep menyimpan sesuatu yang mengerikan. Semua catatan kecilnya sudah penuh dengan cerita warga. Mulai dari pelanggan yang mati gantung diri, mahasiswa yang tiba-tiba kaku di kos, sampai pekerja malam yang ditemukan tergeletak di jalan dengan mulut masih bau seblak. Polanya jelas ada hubungan antara warung itu dengan commission aneh. Namun untuk membuktikannya, Ardi butuh bukti nyata. Ia tahu, tulisan tanpa bukti hanya akan dianggap gosip. Maka ia menyiapkan kamera kecil yang bisa disembunyikan di kemeja, lengkap dengan perekam suara. Rencananya sederhana, ia akan datang malam-malam, makan di warung, lalu menunggu sesuatu yang aneh terjadi. Ini mungkin gila, gumam Ardi di kamar kosnya, menyalakan kamera untuk percobaan. Tapi kalau aku berhasil dapetin rekaman, ini bisa jadi liputan gede, bisa viral, bisa bikin semua orang tahu kebenarannya. Malam itu hujan rintik. Suasana gang depan warung Kang Asep terlihat rimang-rimang, hanya diterangi lampu jalan yang kedap-kedip. Warung seblak tetap ramai, meski udara dingin menusuk. Bau seblak pedas bercampur kencur menguar sampai ke jalan. Ardi masuk dengan wajah tenang. Ia duduk di kursi paling pojok, kamera di bajunya sudah merekam. Ia memesan 1 porsi seblak lagi. Kali ini level paling pedas, Bang. Seblak pedis, level 5 ya, katanya sambil tersenyum. Kang Asep menatapnya sekilas lalu menendok. Hatinya bergejolak. Dalam telinganya, bisikan itu terdengar lagi. Dia yang terpilih. Malam ini waktunya. Tangan Kang Asep bergetar saat menuang kuah. Bu Yati yang melihat dari jauh jadi semakin resah. Matanya berair, ingin sekali berteriak agar Ardi pergi. Tapi lidahnya keluh, seolah ada sesuatu yang menahan.
Saat seblak disajikan, Ardi langsung mencicipi. Rasa pedasnya memang luar biasa, tapi ada aroma aneh yang sulit dijelaskan. Ia menelan, lalu menyeringai ke kamera kecilnya. Bener-bener beda rasanya. Kayak ada sesuatu yang bikin nagih. Bisiknya pelan, agar tak ada yang dengar. Tapi setelah beberapa sendok, ia merasa pusing. Pandangannya berkunang-kunang. Keringat dingin mengucur deras. Padahal udara malam itu dingin. Ardi menggenggam sendok erat-erat. Ini dia. Ada sesuatu di makanannya. Pekernya. Ia mencoba bertahan, menahan rasa mual, sambil berpura-pura biasa. Kamera di bajunya merekam semuanya. Beberapa menit kemudian, warung mendadak terasa berubah bagi Ardi. Suara obrolan pelanggan mendadak hilang. Berganti suara bisik-bisik tak jelas. Ia melihat sekilas. Dan, astaga, di kursi-kursi pelanggan, ia tak lagi melihat manusia. Yang duduk di sana adalah sosok-sosok hitam samar, dengan wajah kosong dan mata merah menyala. Mereka sedang makan, menyedot mie seblak dengan suara menyeramkan. Kuah merah menetes dari mulut mereka, mirip darah. Ardi membeku, tangannya gemetar. Astaga, jangan-jangan ini yang dimaksud warga. Sosok-sosok itu seolah sadar ia melihat mereka. Perlahan kepala mereka menoleh ke arah Ardi, senyum lebar menyeringai Ardi tersikat. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Kamera kecil di bajunya masih merekam, getaran tangannya membuat gambar goyang. Tiba-tiba, ada bisikan di telinganya. Suara berat, serak dan sangat dekat. Kamu sudah jadi bagian dari kami. Ardi menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Hanya kursi kosong, namun ia bisa merasakan napas dingin menempel di kulitnya. Tubuh Ardi makin lemas, pandangannya kabur. Ia meraih botol minum di tas, tapi tangannya terhenti saat melihat bayangan di meja. Bayangan itu bukan miliknya, bayangan itu berbentuk kepala besar dengan tanduk melengkung. Dari balik dapur, Bu Yati menangis. Ia tak tahan lagi melihat anak muda itu jadi korban. Sep, hentikan. Aku nggak mau lagi, Sep. Kita harus berhenti sekarang juga, teriaknya. Tak peduli meski didengar pelanggan, Kang Asep membalik badan, wajahnya penuh keringat. Kamu nggak ngerti ya, kita nggak bisa berhenti. Kalau berhenti, justru kita yang bakal dimakan. Tangis Bu Yati makin keras. Ia menutup wajah. Tubuhnya gemetar. Di saat itu, beberapa pelanggan menatap heran, tapi hanya sebentar. Seolah-olah ada sesuatu yang membuat mereka kembali sibuk makan. Tidak peduli dengan keributan, Ardi yang hampir pingsan memaksakan diri berdiri. Ia tersandung kursi, membuat semua orang menoleh sebentar. Dengan napas terengah, ia keluar dari warung. Kamera masih menyala, namun begitu sampai di luar, suasana jalan mendadak sepi. Warung di belakangnya gelap total, padahal tadi penuh dengan orang. Lampu jalan padam, hanya suara jangkrik yang terdengar. Ardi menoleh lagi. Warung seblak itu terlihat tua. Catnya mengelupas, seperti bangunan tak terurus. Ia bergidik ngeri. Tadi, aku duduk di sana. Tiba-tiba, dari dalam warung terdengar suara tawa cekikikan. Suara itu makin lama makin keras, bercampur dengan suara sendok beradu mangkok. Ardi berlari sekencang-kencangnya, tapi langkah kakinya terasa berat, seperti ada yang menahan. Di belakang, suara-suara aneh mengejarnya, seperti ribuan orang tertawa sekaligus. Keesokan harinya, Ardi ditemukan tergeletak di gang sempit dekat kosnya. Tubuhnya masih hidup, tapi lemas tak berdaya. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap lenggit-lenggut. Di sakunya, kamera kecil itu masih merekam. Temannya yang menemukan mencoba memutar videonya. Di layar terlihat Ardi duduk di warung. Lalu kamera goyang hebat. Terdengar suara bisikan, "Kamu sudah jadi bagian dari kami." Lalu rekaman bergetar. Gambar menjadi gelap, tapi suara mangkok beradu dan tawa cekikikan masih terdengar jelas. Temannya langsung merinding, buru-buru mematikan kamera. Sementara itu, di rumahnya, Bu Yati makin tidak sanggup. Malam-malamnya dihantui mimpi buruk. Ia sering melihat wajah-wajah korban datang menuntut. Dengan mata kosong dan mulut masih belepotan kuah merah. "Kembalikan nyawa kami, Kembali." Bu Yati terbangun dengan teriakan, lalu menangis sejadi-jadinya. Ia tahu, semua ini sudah keterlaluan. Dan ia yakin, cepat atau lambat, semua akan terbongkar. Di dapur, Kang Asep masih setia menjaga botol kecil itu. Tangannya gemetar, wajahnya lelah. "Aku nggak bisa mundur ya. Kalau aku berhenti, kita mati. Kalau aku lanjut, kita berdosa." Bu Yati hanya terisak. Hidup mereka kini bukan lagi milik mereka. Berita tentang Ardi tersebar cepat. Ada yang bilang dia kerasukan, ada yang bilang dia kena santet. Ada juga yang percaya dia melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Namun anehnya,
warung sebelah Kang Asep tetap ramai. Pelanggan berdatangan, seolah-olah tidak peduli dengan kabar miring. Bahkan ada yang sengaja datang karena penasaran, mereka tidak tahu. Setiap kali ada yang makan di sana, bayangan hitam di sudut dapur makin banyak, dan setiap bayangan itu menoleh. Mata mereka merah menyala. Menunggu giliran korban berikutnya, kabar soal Ardi yang ditemukan tak berdaya di gang sempit menyebar cepat. Mahasiswa, warga sekitar, sampai pelanggan tetap warung Kang Asep mulai heboh membicarakan. Ada yang bilang Ardi kerasukan, ada juga yang yakin ia kena santet gara-gara terlalu banyak nanya soal pesugihan. Tapi satu hal yang bikin orang makin penasaran, kamera kecil yang ditemukan di sakunya. Beberapa teman Ardi sempat melihat rekamannya, tapi mereka langsung berhenti menonton setelah terdengar suara tawa cekikikan di dalam video. Konon, salah satu temannya malah mimpi buruk seminggu penuh setelah menonton rekaman itu. Kayaknya kita nggak boleh nyebarin video itu. Bro, ada yang nggak beres, ujar salah seorang temannya dengan wajah pucat, ironisnya. Meski kabar miring makin banyak, warung sebelah Kang Asep justru makin ramai. Orang-orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga penasaran dengan gosip yang beredar. Palingan gosip doang. Lagian, sebelaknya emang enak, beda dari yang lain, kata seorang pelanggan sambil nyeruput kuah pedas. Bahkan ada yang sengaja datang untuk uji nyali. Mereka pesan seblak, makan sambil menantang-nantang, lalu pulang dengan tawa. Tapi beberapa di antaranya kemudian sakit misterius. Ada yang panas tinggi seminggu penuh. Ada yang tiba-tiba mengigau sambil teriak-teriak minta ampun. Bu Yati makin gak tenang. Setiap malam, ia mendengar suara-suara dari dapur. Suara orang mengunyah, suara mangkok beradu, sampai suara tawa cekikikan. Kadang ia lihat sendiri bayangan hitam duduk di kursi pelanggan, menyedot mie seblak dengan mulut yang meneteskan cairan merah seperti darah. Sep, kita harus berhenti. Aku nggak kuat lagi, isaknya. Kang Asep hanya duduk diam, wajahnya penuh keringat. Aku juga nggak kuat ya, tapi kalau kita berhenti, kita yang bakal jadi tumbal, kita yang bakal dimakan. Suatu malam, warung baru saja mau tutup ketika pintu didorong seseorang. Kang Asep dan Bu Yati terkejut bukan main orang. Itu adalah Ardi. Wajahnya pucat, matanya cekung, tubuhnya kurus, tapi tatapannya tajam menusuk. Kang Bu, aku balik lagi. Aku harus tahu kebenaran. Aku udah lihat sesuatu malam itu, dan aku nggak bisa diam aja. Bu Yati langsung panik. Nak, tolong, jangan ikut campur lagi. Kamu udah cukup menderita. Pergi sekarang juga sebelum terlambat. Tapi Ardi menggeleng. Ia mengeluarkan kamera kecil dari sakunya. Aku udah punya buktinya, tapi aku pengen rekam lebih jelas. Kalau bener warung ini pakai pesugihan, aku bakal bongkar semuanya. Kang Asep menatap Ardi lama. Napasnya berat, matanya berkaca-kaca. Ia seperti orang yang sudah menyerah. Kalau memang itu yang kamu mau. Lihatlah sendiri malam ini. Lampu warung dipadamkan. Hanya lilin kecil di meja yang menyala. Kang Asep duduk di kursi, menatap kosong. Bu Yati gemitar, memeluk tubuhnya sendiri. Ardi menyalakan kameranya. Aku siap, Kang. Beberapa menit hening, sampai tiba-tiba angin dingin berhembus dari dapur. Suara mangkok beradu terdengar, padahal tak ada yang memasak. Perlahan, kursi-kursi di warung bergerak sendiri. Ardi menelan ludah. Kamera di tangannya merekam semua. Lalu, satu persatu kursi terisi oleh sosok-sosok hitam samar. Mereka duduk, menunduk, lalu mulai makan sesuatu yang tak terlihat. Suara mereka mengunyah keras. Kuah merah menetes ke lantai, tapi tidak ada mangkok di meja. Ya Tuhan, bisik Ardi dengan tangan gemetar. Tiba-tiba, dari arah dapur muncul sosok besar, hitam pekat, matanya merah menyala. Tubuhnya tinggi hampir menyentuh atap. Wajahnya tidak jelas, hanya senyum lebar dengan gigi panjang runcing. Itu adalah penunggu pesugihan. Sosok itu melangkah pelan. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Ia mendekati meja Ardi, kau yang mencoba membongkar rahasiaku. Suaranya berat, bergema di seluruh ruangan. Ardi hampir menjatuhkan kamera. Aku cuma mau tahu kebenaran. Makhluk itu menyeringai, lalu menoleh ke arah Kang Asep. Janji sudah ditepati. Aku sudah diberi banyak tumbal. Tapi tumbal berikutnya adalah dia. Tangannya yang besar menunjuk ke arah Ardi. Bu Yati menjerit. Jangan dia! Cukup sudah korban-korban selama ini. Kalau mau tumbal, ambil aku aja. Sosok itu tertawa keras. Suara tawanya membuat lilin mati seketika. Ruangan gelap gulita. Hanya mata merah itu yang menyala dalam gelap. Terdengar suara kursi terbalik, suara teriakan Ardi, dan suara tawa mengerikan. Kamera di tangannya jatuh ke lantai, masih menyala. Merekam gambar goyang. Bu Yati berusaha meraih Ardi,
tapi tangannya malah menyentuh sesuatu yang basah. Saat lilin menyala lagi, lantai warung sudah penuh dengan cairan merah. Di sudut, Ardi tergeletak, wajahnya pucat, matanya kosong menatap Lenggit-Langgut. Kang Asep menunduk, menangis histeris. "Cukup, hentikan semua ini. Aku nggak mau lagi." Tapi penunggu itu hanya tertawa. "Kau pikir bisa berhenti? Kau sudah jadi milikku. Warung ini milikku. Selama warung ini ada, tumbal tak akan pernah berhenti." Lalu makhluk itu lenyap, meninggalkan suara cekikikan yang bergema lama sekali. Keesokan harinya, warga geger. Warung Kang Asep terbuka lebar, tapi di dalamnya hanya ada meja dan kursi berantakan, penuh bercak merah. Tidak ada tanda-tanda Ardi, Kang Asep, atau Bu Yati. Semua hilang begitu saja. Polisi datang, tapi tidak menemukan apapun selain kamera kecil di lantai. Saat diputar, rekaman hanya menampilkan gambar goyang, lalu sosok hitam samar dengan mata merah menatap langsung ke kamera. Setelah itu layar gelap. Kasus ini tidak pernah terpecahkan. Anehnya, seminggu kemudian, warung seblak itu buka lagi. Tapi yang jaga bukan Kang Asep atau Bu Yati. Orang-orang bilang, yang jaga sekarang wajahnya asing, tidak dikenal warga sekitar. Pelanggan tetap datang, seolah-olah lupa dengan kejadian malam itu. Mereka tetap makan, tetap ketagihan, tetap kembali lagi. Namun di kalangan warga ada satu larangan yang tidak pernah diucapkan keras-keras. "Jangan pernah makan sendirian di warung seblak itu," katanya. "Kalau makan sendirian, kursi di sekelilingmu akan terisi oleh sosok-sosok hitam, dan mereka akan menoleh bersamaan, menatapmu dengan senyum lebar penuh gigi runcing." Begitulah akhir cerita pesugihan warung seblak Bandung di Jakarta. Warung itu masih berdiri, masih ramai, dan masih menyimpan rahasia kelam. Entah berapa banyak lagi nyawa yang akan jadi tumbal. Satu hal yang jelas, kadang rasa enak yang bikin nagih, menyembunyikan sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar bumbu rahasia. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita itu adalah kebetulan semata.